Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bahrul Ulum dengan NIM 211910101010. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Proportional Integral Derivative Control atau PID. Lanjut, untuk pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, apa itu PID? Kemudian yang kedua itu konsep dasar PID. Kemudian yang ketiga fungsi KP, KI, dan KD. Kemudian yang ketiga tuning PID. Nah, mungkin lanjut ke pembahasan yang pertama. Apa itu PID? Jadi PID itu atau proporsional integral dan derivatif adalah suatu jenis controller mekanisme umpan balik yang digunakan untuk mengendalikan sistem dengan menghitung nilai kesalahan dan mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap waktu. Nah, sistem ini terdiri dari tiga jenis cara pengaturannya yang saling dikombinasikan, yaitu yang pertama itu ada pengontrol proporsional atau P, kedua pengontrol integral I, kemudian yang ketiga adalah pengontrol derivatif atau D. Lanjut, sebelum ke lebih jelas untuk PID, jadi kali ini saya akan membahas mengenai controller terlebih dahulu. Apa sih fungsinya? Jadi, controller itu mengendalikan sistem dengan manipulasi sinyal error sehingga respon sistem output sama dengan yang kita inginkan atau inputnya. Nah, sebuah sistem di sini ada diagram controller. Nah, untuk membuat sistem tentunya kita harus eh, ada input atau yang bisa disebut set point. Nah, dari kita misalkan set point-nya sebuah suhu ruangan atau apapun, misalkan 25 derajat. Nah, di sini atau di luarannya menjadi sistem error, yang mana sistem error ini akan diumpan balikkan ke controller. Nah, di controller sini akan dirubah menjadi sinyal dan diumpan ke plan system, yang dimana plan system ini yang kita mau seperti apa. Nah, di plan system ini tentunya tidak akan langsung atau keluar menjadi output, yang mana ini akan diumpan balikkan lagi menuju ke sini, ke controller atau ke set point-nya. Nah, output yang kita inginkan tersebut, apakah sesuai atau tidak. Kalau misalkan sesuai input yang kita inginkan, nah, maka akan lanjut ke plan system dan keluarannya output yang sesuai yang kita inginkan. Misalkan contohnya kita menghidupkan sebuah AC, misalkan eh, suhu ruangannya atau suhu AC-nya 25 derajat, kita lebih didinginkan lagi, misalkan 20. Nah, ya gimana caranya si sistemnya ini eh, merespon lebih cepat suhu AC-nya tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang sistem kontrol PID. Nah, di sini ada diagram PID pada umumnya yang mana ada eh, P-nya sendiri, ada I-nya, dan ada D-nya sendiri. Nah, yang tadi saya bahas mengenai errornya itu, nah, error sendiri di sini yang saya ketahui yaitu errornya akan dikalikan oleh K atau P atau KP. Kemudian juga errornya juga diintegralkan dengan K kali I atau KI. Dan diselisihkan lagi juga dengan K kali D akan KD. Dan hasil semua dari tiga ini, P, A, AI, dan D atau PK, KI, dan KD, ini akan dijumlahkan dan diproses sedemikian rupa sesuai yang kita inginkan, lalulah keluarlah output. Apa sih gunanya ketiga hal ini? Nah, di sini saya akan menjelaskan KP itu apa, KI apa, dan KD itu apa. Nah, yang pertama itu kontrol proporsional atau P. Nah, jadi pengaruh pada sistem fungsinya yang pertama yaitu menambahkan atau mengurangi kestabilan, kemudian dapat memperbaiki respon transient khususnya
rise time, settling time, mengurangi error steady state. Kemudian untuk menghilangkan error dibutuhkan KP yang besar, akan tetapi akan membuat sistem lebih tidak stabil. Kemudian kontrol profesional memberi pengaruh langsung atau sebanding. Semakin besar error, maka semakin besar sinyal kendali yang dihasilkan controller. Misalkan kita ambil contoh ketika kita memasukkan kontrol profesional atau KP, misalkan yang AC tersebut kita seberapa cepat sih? Misalkan dari 25 derajat menuju ke 20 derajat. Nah, itu kalau misalkan kita masukkan kontrol profesional atau KP, itu akan cepat naiknya. Akan tetapi tidak akan terkontrol atau tidak stabil. Gimana caranya biar stabil? Jadi kita harus kontrol integral atau I. Nah, apa sih pengaruhnya pada sistem? Yaitu menghilangkan error steady state, kemudian respon lebih lambat dibanding P, dapat menimbulkan ketidakstabilan karena menambah order sistem, kemudian perubahan sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error. Semakin besar error, semakin cepat sinyal kontrol bertambah atau berubah. Nah, yang tadinya KP-nya atau kontrol proporsionalnya itu misalkan di ranknya dari 25-20 itu cuma 25 ke 21. Nah, ketika udah di controller integralnya itu akan pas gitu. Misalkan 25 kita ingatkan 20 itu tercapai ke 20 derajat. Yang mana itu akan tercapai tersebut tapi tidak stabil, akan naik turun. Nah, biar stabil eh, nanti dikontrol lagi oleh derivatif. Nah, apa sih pengaruhnya kontrol derivatif atau KD? Yang pertama, memberikan efek keredaman pada sistem yang beroscilasi. Yang kedua, bisa memperbesar pemberian nilai KP. Yang ketiga, memperbaiki respon transient karena memberikan aksi saat ada perubahan error. Yang keempat, hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat ada error statis D tidak beraksi. Kelima, sehingga KD tidak boleh digunakan sendiri. Jadi harus kompleks KP, KI, dan KD. Kemudian besar sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error AE. Semakin cepat error berubah, semakin besar aksi kontrol yang ditimbulkan. Mungkin seperti itu. Nah, di sini ada kenapa sih PID harus dituning? Jadi proporsional integral derivatif harus dituning karena parameter-parameter PID yang digunakan harus disesuaikan dengan sistem yang diatur dan aplikasi yang digunakan. Nah, tuning PID berarti mengoptimalkan nilai konstanta agar sistem dapat beroperasi secara stabil dan efektif. Jadi ada 4 alasan juga kenapa PID harus dituning. Yang pertama, kesalahan sistem. Jadi PID harus dituning agar sistem dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur. Kesalahan ini dapat berupa overshoot, osilasi, atau error steady state yang tidak diinginkan. Kemudian, stabilitas sistem. Nah, tuning PID juga dilakukan untuk menjaga stabilan sistem. Sistem yang tidak stabil dapat menghasilkan respon yang tidak diinginkan, seperti overshoot atau isolasi, yang dapat berbahaya jika sistem digunakan dalam aplikasi yang memerlukan keamanan dan ketepatan. Kemudian yang ketiga, untuk alasan tuning PID yaitu efisiensi sistem. Jadi tuning PID dapat meningkatkan efisiensi sistem dengan mengoptimalkan parameter PID. Sistem dapat beroperasi dengan lebih cepat dan lebih akurat sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian keterbatasan sistem tuning PID juga dilakukan karena sistem memiliki keterbatasan seperti keterbatasan daya, keterbatasan kecepatan, atau keterbatasan akurasi. Tuning PID dapat membantu mengoptimalkan sistem agar dapat beroperasi dalam batas-batas keterbatasan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya tadi, kenapa kok PID dituning dalam beberapa kasus seperti pada aplikasi Hexa Software di sini, PID harus dituning agar sistem dapat beroperasi secara stabil dan efektif dalam mengendalikan pergerakan dan tembakan drone. Contoh aplikasi PID pada motor DC juga memerlukan tuning
PID agar sistem dapat beroperasi dengan kecepatan yang konstan dan stabil. Dalam sintesis, PID harus dituning agar sistem dapat beroperasi secara stabil, efektif, dan efisiensi dalam mengendalikan proses yang kompleks dan memerlukan keamanan dan ketepatan. Seperti itu. Untuk penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar PID. Mohon maaf apabila terjadi kesalahkataan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.